Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai ilmu Ijazul Al-Quran. Saya Muhammad Adib Muwajihan, NIM 2301002000052, ingin menjelaskan mengenai pengertian dan macam-macam Ijazul Al-Quran. Yang pertama, mengenai pengertian Ijazul Al-Quran. Secara etimologis, kata ijaz berasal dari bahasa Arab, yakni ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Untuk menjadikan manusia lemah, maka Al-Quran adalah mukjizat. Sedangkan menurut etimologis, para ulama berpendapat mukjizat adalah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuan sebagai Rasul, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan melemahkan generasi-generasi sesudah mereka. Dan mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Sementara Imam Syahud mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan orang yang melemahkan, orang yang menantangnya, sekalipun dengan surat yang pendek. Membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah. Selanjutnya, menurut Ali As-Sabuni, dia mengatakan mukjizat adalah melihat kelemahan orang dalam menetapkan, seumpamanya suatu hal yang di luar kebiasaan, keluar dari sebab-sebab umum yang diketahui manusia. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, terdapat perbedaan antara pengertian mukjizat yang kita temui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pengertian yang dikemukakan oleh pakar agama Islam. Perbedaan itu yang pertama terletak pada kejadian yang ajaib tersebut adalah dipaparkan oleh orang yang mengaku nabi. Yang kedua, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Dan yang ketiga, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Terus selanjutnya ialah mengenai macam-macam Ijazul Al-Quran. Secara umum, Ijazul Al-Quran dibagi ke dalam dua bagian, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, lagi tidak kekal, dan mukjizat yang bersifat immaterial, logis dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Yang pertama adalah mukjizat material indrawi, yaitu mukjizat para nabi yang terjadi pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Semuanya merupakan jenis mukjizat material indrawi. Mukjizat para nabi yang terjadi pada zaman dahulu dapat langsung dilihat oleh mata tanpa perlu dianalisa. Namun peristiwa itu hanya ada dan terbatas pada masyarakat zaman di mana nabi itu diutus. Pada dasarnya, semua mukjizat yang diberikan kepada mereka itu merupakan jawaban atas semua tantangan yang telah diberikan dari pihak lawan kepada mereka. Yang kedua adalah mukjizat immaterial, logis dan kekal. Ialah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizat yang bersifat imaterial, logis dan kekal adalah Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia hingga akhir zaman. Nah, Al-Quran digunakan sebagai bukti kebenaran ajarannya, yang mana Al-Quran harus siap untuk dijadikan kepada semua orang kapanpun, tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun. Segi ijaz Al-Quran. Segi ijaz Al-Quran dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama dari segi kebahasaan, yang kedua dari segi pemberitaan kisah, dan yang ketiga dari segi isyarat keilmuan dan ilmiah.
Ijaz dari segi kebahasaan. Al-Quran pertama kali berinteraksi dengan masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki keahlian dalam bahasa Arab dan juga sastra Arab. Di mana-mana terjadi musabah atau perlombaan dalam menyusun syair atau khutbah, petuah dan juga nasihat. Syair-syair yang dinilai indah akan digantung di Ka'bah sebagai penghormatan kepada penggubahnya dan juga untuk dinikmati seorang yang melihat syair tersebut. Karena alasan inilah Al-Quran memiliki gaya bahasa yang khas untuk tidak dapat ditiru oleh para sastrawan Arab. Karena susunannya yang indah dan yang berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab, mereka menyaksikan Al-Quran memakai bahasa dan lafal mereka. Tetapi Al-Quran bukan puisi, prosa, ataupun syair, dan mereka tidak mampu membuat yang seperti itu, atau dalam arti lain mereka tidak dapat menirunya. Yang kedua yaitu ijaz dari segi pemberitaan kisah. Ijaz dari segi pemberitaan kisah sendiri ada dua, yaitu pemberitaan kisah masa lalu dan kisah masa yang akan datang. Sebagai contoh yang kisah masa lalu yaitu tentang jasad Fir'aun yang hingga sekarang masih utuh. Hal tersebut terbukti dalam Al-Quran surah Yunus ayat 90 sampai 92. Selain itu ada juga kisah tentang kaum Ad dan Samud serta kehancuran kota Iran. Hal ini juga dibuktikan dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 4 sampai 7. Sedangkan pada kisah yang akan datang, Al-Quran mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Peristiwa tersebut digambarkan dalam Al-Quran dan akan terjadi, dan beberapa kejadian telah terbukti dalam sejarah. Yang ketiga yaitu ijaz dari segi isyarat keilmuan dan ilmiah. Selain memiliki kekuatan dalam segi kebahasaan Al-Quran dan juga segi kisahnya, Al-Quran juga memperlihatkan keistimewaannya melalui ilustrasi ajarannya yang memberi isyarat ke arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya yaitu contoh ijaz Al-Quran. Contoh-contoh ijaz Al-Quran yang dikemukakan oleh Al-Sindani merangkumi berbagai ilmu bidang seperti ilmu bidang oseanografi, geologi, neurologi, dan botani. Dalam ilmu oseanografi, yaitu pada sifat hajis atau barzak di antara dua buah lautan. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 19-22 dan surat An-Naml ayat 61. Dalam bidang geologi, yaitu gunung sebagai pasak bumi. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat An-Naba ayat 6-7, surat Luqman ayat 10, dan surat Al-Anbiya ayat 31. Dalam bidang ilmu neurologi, yaitu penjelasan terkait nasiah, sesuai firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 16. Kemudian pada ilmu bidang botani, yaitu peran klorofil bagi tumbuhan, sesuai firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 99. Dari penerangan di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran yang turun sebelum 1400 tahun lebih mengandung maklumat-maklumat terperinci berkenaan dengan fenomena-fenomena laut yang baru saja disingkap dengan menggunakan alat-alat modern. Hal ini merupakan fakta yang sangat rumit yang terkandung dalam Al-Quran yang mustahil disingkap oleh manusia pada zaman penurunannya, membuktikan bahwa Al-Quran sumbernya dari Allah SWT. Tidaklah ia mencakupi sebagai bukti bahwa ilmu ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas Rasulnya, seorang nabi yang buta huruf dari kalangan bangsa yang buta huruf pada suatu zaman yang dahulunya pemikiran mereka dikuasai oleh kepercayaan, karut, dan dongeng. Ia adalah bukti ilmiah yang menyaksikan bahwa sumber Al-Quran ini ada dari pencipta bumi dan gunung-gunung yang maha mengetahui segala rahasia-rahasia yang ada di bumi dan langit. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.